semuanya, selamat berkumpul lagi di acara 60 Minutes Ride dalam temanya yaitu Bike to Work itu apa sih? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin belum tahu atau masih menganggap Bike to Work itu adalah sebuah komunitas sepeda, sebuah klub sepeda yang seperti klub-klub sport lainnya. Jadi buat lebih biar kita lebih paham dengan apa itu Bike to Work, kita tanyakan langsung, kita interview langsung Om Putut itu dari Bike to Work Indonesia. Beliau adalah ketua dari Bike to Work Indonesia. Halo everybody. Mari kita undang. Wait. Gimana caranya? Oh ya. Ini dia. Buat teman-teman yang mau tanya, itu nanti bisa di stiker di bawah di apa namanya? Om. Aku lagi mau siap-siap ke klinik mau rapid test. Sorry, nanti aku sambil jalan kebetulan ada teman sepeda yang merelakan dirinya untuk menyupiri mobilku. Supaya aku bisa rapid ya. Bisa ke klinik dan tetap bisa live. Sorry nanti kalau ada sinyalnya naik turun sebentar ya dalam perjalanan. Ini masih di rumah. Ya, ya. Itu sepedanya keren di belakang. Salah fokus kayak. Oke. Ini ya. Iya. Ya. Ini sepeda Portugal. Mereknya sebentar. Mereknya Lowsnik. Ini mereknya Lowsnik dari Portugal. Ini kayak sepeda militer yang dipost sama Om Fahmi tadi ya? Kurang lebihnya begitu. Enggak, ini sepeda tua. Iki ya tau carane. Oh, gini ya. Ya. Ini ada lagi. Digantung. Wah. Oh, sepeda zaman dulu banget. Ya, ini enggak ini handmade buatan anak-anak mahasiswa dari Kabupaten Jombang. Oh, gitu. Aku beli. Sekarang untuk hiasan rumah, tapi masih berfungsi dengan baik. Oh ya. Oh. Jadi sorry, aku sambil jalan ya, persiapan sambil jalan. Om Putut ini koleksi sepedanya keren punya. Beliau punya sepeda bambu. Mungkin belum pernah dengar itu sepedanya langka. mana? Oh, ini. Wah, ini sepedanya dari bambu ya Om ya? Ya, ini yang mini velo. Wah, banyak tuh, gila. Ini satu ruangan isinya sepeda semua kayaknya ya Om. Iya, ini gudang. Ini bukan pamer ya, tadi kan ditanya Kakak Mia soalnya, jadi saya tunjukin. Semua dipakai. Biar teman-teman juga lihat jenis-jenis sepeda yang lain, yang macam-macam, yang aneh-aneh itu secara live. Ya. Jadi Om Putut, kita langsung aja nih Om Putut ya. Jadi ini kita 1 jam ke depan ngobrolnya ya Om Putut. Boleh. Ya. Jadi sebelumnya teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan itu ada stikernya di bawah yang ada tanda tanyanya, itu bisa diklik ya, kemudian dicantumkan. Kalau sinyalnya naik turun maaf ya. Iya Om, nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan jangan ditaruh di komen, tapi pertanyaan taruh di stiker tanda tanya yang ada di bawah. Jadi kita bisa manage mana pertanyaan yang bisa dijawab terlebih dahulu. Oke. Dan jangan lupa di akhir acara kita akan ada giveaway lagi, tapi belum bisa kita tunjukin. Sorry agak karena sinyalnya naik turun, maaf. Aku ganti provider, ya. Oke. Oke, boleh lanjut. Oke Om, jadi Om, Bike to Work itu apa sih Om? Bisa nggak dijelasin? Jadi ada juga orang yang masih berpendapat Bike to Work itu adalah klub sepeda gitu kan. Ceritakan Om, Bike to Work itu apa sih sebenarnya? Oke, ini berarti aku cerita sejarah dulu ya. Boleh. Aku cerita sejarah diawali tahun 2004. Aku bukan pelaku sejarah.
Aku bukan pelaku sejarah karena aku baru ikut itu setelah 1 tahun berdiri. Setelah 1 tahun berdiri. Nah, jadi awalnya 2004 itu teman-teman yang biasa bermain MTB. Jadi kita ada mailing list MTB Indonesia waktu itu yang biasa bermain MTB di jalur pipa gas Serpong, Tangerang Selatan. Sekarang kotanya dulu masuknya Kabupaten Tangerang lah. Dan juga ada di Puncak. Jadi teman-teman MTB Indonesia jalur pipa gas ada keresahan ketika selesai latihan, wah besok macet lagi, gila. Nah, gitu kan. Terus ada yang nyeletuk. Lah kita kan anak sepeda, kenapa kita mesti pusing macet? Kenapa nggak naik sepeda aja gitu? Ternyata sudah ada beberapa kawan yang sudah bersepeda ke kantor dan ternyata mereka bilang aku lebih cepat naik sepeda daripada naik mobil. Nah, lantas besoknya langsung ada yang bersepeda. Nah, ramailah di mailing list MTB Indonesia waktu itu. Lalu nah ini keren nih, berarti kita harus sebarluaskan ini kegiatan ini gitu. Cuman itu aja, sebatas itu. Lalu diskusi-diskusi berlanjut, maka tercetuslah nama Bike to Work waktu itu, sesimpel itu. Wah ini kalau cuman kita yang bersepeda nggak asik nih, kita harus tularkan ke orang-orang yang lain. Ya berarti kita harus bikin komunitas gitu saat itu. Bikin komunitas, cuman sederhana itu aja. Lalu bersepakat, maka pada tanggal 27 Agustus tahun 2005, bersepakat membuat deklarasi di depan Gubernur DKI saat itu Pak Fauzi Bowo, komunitas pekerja bersepeda Indonesia. Kenapa komunitas pekerja? Karena saat itu pikirannya hanya bekerja ke kantor, itu saja. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor. Nah, terus membuat mailing list, karena mailing list induknya kan waktu itu MTB Indonesia, terus membuat mailing list Bike to Work Indonesia saat itu, Yahoo Group ya. Nah, itu masih namanya komunitas pekerja bersepeda Indonesia. Jadi karena memang kita saat itu menggalang teman-teman pekerja yang menggunakan sepeda, kita mengajak teman-teman pekerja menggunakan sepeda ke kantor. Ayo, kampanyenya begitu. Maka dipilihlah nama Bike to Work yang simpel supaya mudah diingat gitu saat itu. Lalu bikin logo dan lain sebagainya. Jadi secara resmi 27 Agustus 2005 itu bernama Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Nah, lantas ini berkembang. Saya masuk awal 2006, saya mulai terlibat aktif dari Maret. Terus kita diskusi lagi, teman-teman. Kok work ini rasanya kok kita menutup diri gitu. Hanya membatasi orang-orang pekerja kantoran. Sementara kita maunya mengajak semua orang bersepeda seperti kita. Karena kita merasakan begitu banyak manfaat saat itu gitu. Muaranya saat itu cuma macet doang. Kita lebih asik tuh. Ternyata lebih segar sampai ke kantor, lebih bugar, lebih enak. Terus ada yang berpikir loh, berarti kita juga membantu negara untuk tidak membuat polusi udara karena kita nggak pakai kendaraan kita. Nah, akhirnya lebih luas lagi, maka kita bersepakat secara informal saat itu ya, diskusi-diskusi kecil 2007 seingat saya sih. Terus ya sudah, kita perluas saja, maka kita bersepakat kata work itu bukan pekerja, tetapi work itu aktivitas. Lalu kita luaskan bahwa ini lebih dari sekedar komunitas, maka kita bersepakat membawa bahwa Bike to Work Indonesia ini adalah sebuah gerakan moral, sebuah social movement. Jadi kalau ada kata-kata komunitas pekerja bersepeda Indonesia, ini sesungguhnya bahwa upaya kita untuk tetap menghargai sejarah, tetap menghargai teman-teman pendiri dulu yang menginisiasi kan banyak sekali. Supaya kita tidak lupa sejarah Bike to Work Indonesia. Maka secara formal kelembagaan kita yang ada di catatan lembaran negara, itu kita masih bernama Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Tapi itu hanya sebuah nama legalitas saja. Social movement kita adalah gerakan moral untuk mengajak masyarakat mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Untuk apa? Untuk bersepeda kemana? Kemana saja. Jadi tidak sekedar ke kantor, tetapi bisa ke sekolah, ke masjid, ke gereja, beli nasi uduk, nasi kuning, ke minimarket, dan lain sebagainya. Intinya Bike to Work adalah bike to everywhere, seperti yang komentar teman-teman di Instagram itu gitu. Itu sih Kak Mia. Nah, jadi dalam pergerakannya
bahwa Baik to Indonesia adalah sebuah social movement, sebuah gerakan moral untuk mengajak masyarakat luas menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi intinya, ayo kita sama-sama kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi kita, karena persoalan di Indonesia ini sesungguhnya sangat besar yang ditimbulkan jalan raya kita. Apa itu? Polusi udara, kemacetan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi kan kalau Kak Mia lihat di Instagram Baik Cuek barangkali, kan kita up itu polusi udara di Jakarta. Bayangkan dalam 1 tahun hanya beberapa hari saja yang dinyatakan sehat. 1 tahun hanya beberapa hari saja. Jadi artinya warga Jakarta itu lebih banyak menghirup polusi udara. Dan polusi udara itu tidak bagus buat kesehatan. Dan polusi udara itu penyebabnya dominan adalah kendaraan bermotor. Nah, itu. Jadi kalau kita cinta negara ini, kalau kita cinta diri kita, cinta masyarakat kita, cinta keluarga kita, cinta masa depan kita, ayo sama-sama kita kurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Karena sungguh ini adalah ibadah yang sangat baik sesungguhnya. Karena kita tidak membuat kerusakan bumi, tidak menciptakan hal-hal yang buruk. Polusi udara itu kan sangat buruk buat kesehatan kita. Jadi sebuah penelitian mengatakan bahwa ibu-ibu yang hamil ketika terpapar polusi udara itu anak-anak bayi yang dilahirkan itu membawa kecenderungan kesehatan yang tidak baik, kecerdasannya yang tidak seperti orang-orang normal, bayi normal pada umumnya. Kemacetan begitu luar biasa kerugiannya. Dan ini tidak hanya Jakarta, saya kira. Padang mungkin beberapa ruas jam tertentu juga macet ya. Ya, sudah mulai. Ya, Ketika polusi udara sudah mulai. Ya. Polusi udara juga kalau mau jujur ya pasti tinggi. Bahkan kalau di Sumatera kan tidak hanya kendaraan bermotor, beberapa saat juga karena kebakaran hutan juga. Ini kan parah sekali. Nah, makanya ayo kita kurangi dari hal apa yang bisa kita lakukan. Apa itu? Kurangi kendaraan bermotor. Gitu, Kak Mia. Jadi itu sih Baik to Indonesia, simpel sekali, nggak usah pusing. Pokoknya apapun sepedamu, punya klub atau tidak, punya kantor atau tidak, kemana-mana usahakan naik sepeda. Kalau sangat tidak bisa, baru kita naik motor atau naik mobil. Jadi kalau jarak cuma 200-500 meter, beli apa gitu, ya nggak usah lah naik motor. Kita jalan kaki aja. Jauh lebih sehat, lebih bugar. Karena Indonesia ini terkenal malas bergerak. angkotnya berhenti pas di depan tujuan. Iya, malas sekali kita ini. Makanya ya tidak aneh kalau warga kita ya mohon maaf banyak yang usia muda sudah sakit gitu. Ya karena malas sekali. Ayolah kita bikin warga kita semua, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita sama-sama sehat. Bugar. Bugar itu pasti sehat, sehat belum tentu bugar. Maka Anda pilih bugar atau pilih sehat? Kalau saya pilih bugar. Jadi terjawab ya Om, bahwasannya Bike to Work itu bukan sebuah klub, tapi sebuah gerakan moral atau social movement. Sebenarnya komunitas atau klub manapun bebas untuk ikut bergabung gitu ya. Ya, justru kita berharap baik individu maupun klub komunitas sepeda itu bisa menjadi salah satu lokomotif gerakan ini. Jadi punya klub atau tidak, punya kantor atau tidak, jenis sepeda apapun, oleh siapapun, ayo kita sama-sama mengajak masyarakat luas untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, alat mobilitas kita. Ya. Saya sudah sampai klinik. Iya, sambil boleh Om. Berarti kan ini mau rapid test karena besok pagi-pagi mau pergi. Kemarin sudah swab, tapi ya rapid lagi lah biar aman. Ini karena sama keluarga, jadi masker aku nggak pakai. Sekarang aku pakai masker dulu ya sebentar. Sip. Dicepet pakai paha. Buat teman-teman silakan jika ada pertanyaan bisa. Silakan, aku nggak sempat baca ya. Nanti Kak Mia yang bacain. Ya, siap. Dicantumkan di stiker yang ada tanda tanyanya di bawah sebelah bagian yang komen, jadi kita bisa generalisasi ininya pertanyaannya di mana. Belum ada pertanyaan. Jadi Om, ini aku sambil aku itu dengar waktu itu kita tahun 2014 itu sudah ada di Padang ini namanya Bike to Campus. Bike to Campus. Iya. Waktu itu almarhum siapa? Aku sedih. Ya Allah.
Iya, almarhum. Ampun, aku jadi mau nangis. Iya, kita kan semua juga gara-gara racunnya dia nih, makanya akhirnya bergerak di back to work gitu ya. Iya, iya. Ada back to campus dan ternyata ada back to school juga ya Om ya. Iya, jadi back to school, back to campus itu ya kita dorong adik-adik supaya ada kebanggaan, ada pride. Ya sudahlah kita kasih nama back to school, back to campus. Jadi sesungguhnya back to school, back to campus itu juga gerakan moral juga untuk mengajak teman-teman mahasiswa, adik-adik siswa, ayo kita gunakan sepeda ke sekolah, kita gunakan sepeda ketika kita kuliah. Aku dulu sekolah juga naik sepeda, kuliah juga naik sepeda. Iya. Ah. Oke. Berarti sudah terjawab lah ya. Kemarin soalnya ada yang nanya sama aku, Mm-mm. kan berarti tante berarti apa namanya kita kalau yang ke kampusnya apa yang namanya ya? Ya back to campus Kampusnya baik. aja. Terus kita kalau yang Ya, pengangguran kalau kita naik sepeda apa ya itu back to work gitu kan. Jadi ya, sudah cukup jelas gitu. Jadi sekarang nih Om, apa ya. sih? Jadi berarti social movement nih aku Mm-mm. kan aku tahu dan aku pengen Om sharing juga sama teman. Mm-mm. Kemarin tuh kan Ya, kita ada advokasi berusaha untuk ya, memperjuangkan ada jalur sepeda, ada ya. eh, undang-undang juga untuk Mm-mm. keselamatan Mm-mm. pejalan kaki dan Mm-mm. pesepeda. Itu gimana Ya. Om ceritanya Om? Ya, jadi ya balik lagi ke penamaan ya. Jadi sebenarnya nama itu nggak terlalu penting. Yang Ya, penting ini gerakannya gitu. Jadi kenapa perlu nama Bike to Work? Karena ini kan hanya identitas supaya ketika kita advokasi, kayak seperti kemarin misalnya ketika kita ke Dewan, ke anggota DPR, Komisi 5, kan pasti ditanya, kamu siapa? Kan begitu. yes, Kan kita yes. bisa jawab, oh kami Bike to Work Indonesia, sebuah social movement, bla bla bla. Nah, Mm, jadi nama itu penting nggak penting. Jadi kalau buat saya nggak usah dipusingin. Yang penting bersepeda apapun namanya. yes, yes, yes. Bener kan? Mau Ya, nama ya, ini kalau nggak ada gerakannya buat apa? Kan gitu. Nah, kita ya, nggak mau itu. Nah, kenapa perlu nama? Supaya nama ini menjadi identitas kita ketika kita advokasi, ketika kita campaign dan lain sebagainya. Nah, ini ada ya. yang nanya nih, apa aja event-event resmi yang pernah Apa aja diselenggarakan oleh event-event? Baik to Work? Yes, apa aja event-event resmi? Banyak ya Om ya? Aku jelasin singkat ada empat hal ya. Yang pertama advokasi. Advokasi itu adalah bagaimana kita mengupayakan hak-hak pengguna sepeda di jalan raya. Ya, Maka ya kita bicara di sini undang-undang. Kita bicara fasilitas dan lain sebagainya untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan bersepeda, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kampanye. Seperti hari ini yang kita lakukan ini kampanye. Kampanye ya, bisa offline, bisa online. Termasuk misalnya yang kita lewat Padang, lewat Sumatera Barat, Bukit Tinggi waktu itu adalah Sri Kandi, event Sri ya, Kandi Bike to Work. Nah, itu bagian dari kampanye. Bagian ya, dari kampanye, di tengah-tengahnya kita ada sosialnya, kita ada bagi sepeda, ada tanam pohon dan lain sebagainya. Itu event ya, sosialnya biasanya ngikut. Jadi ada kampanye, ada advokasi, ada sosial, ada edukasi. Edukasi itu adalah bagaimana kita mendidik, membina sama-sama, saling mengingatkan para pengguna sepeda dan pengguna jalan raya yang lain untuk berlaku baik di jalan raya. Maka kita bikin buku panduan bersepeda, kita ya, bikin live video tentang ada bersepeda dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara event ya banyak sekali yang terkait dengan 4 komponen tadi. Jadi ya. advokasi, edukasi, kampanye, dan sosial gitu. Termasuk safety riding ya Om ya? Sorry ya Mbak, aku sambil live ini, di ini sama Mbak Cantik mau disedot darahnya untuk rapid. Berarti berarti kalau berarti termasuk ini ya Om ya, termasuk kita kampanye tentang safety riding Oh gitu-gitu ya Om. iya, kampanye safety riding itu ranahnya adalah edukasi. Hmm, 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 hmm. Ya, Jadi ranahnya edukasi. perkembangan RUU yang rancangan undang-undang yang Kemarin, kita usahakan itu gimana? Coba teman-teman mungkin ya pengen. betul. Tetap masuk prolegnas, tetapi bukan prioritas. Ah, itu yang Oke. menyedihkan. Karena prioritasnya kalau nggak salah ada prolegnas yang lain ya, undang-undang yang lagi rame disoroti itu. Tapi Ah, tetap jadi ah, ah. yang akan dipertimbangkan ya Om ya, yang akan diperjuangkan Ya, juga ya. kan Oh, ya. nggak dicoblos kita ya, Mbak?
kok aku di kantor cuma disedot jari doang. Biar nanti kalau pulang saya nggak itu lagi. Sorry, ini ngobrol sama Mbak Perawat. Lagi disedot darah. Lanjut. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Gimana caranya menyadarkan teman, kawan yang masih beranggapan bike to work itu adalah klub atau komunitas sepeda, atau komunitas sepeda Om Putut? Nah ya ini, yang tadi saya jelasin, disampaikan ulang. Ya, mungkin disuruh aja nonton video nanti. Ini kan videonya simpan di akunnya Bike to Work Padang. Mungkin bisa disebarkan kemana-mana untuk menjelaskan apa itu Bike to Work. Sebentar aku lihat jarum suntik. Pagi donor ini. Ya, lanjut. Oke, ini ada Om Ade. Om, gimana caranya bisa bergabung dengan Bike to Work? Ya bergabung aja, nggak ada syarat apapun, nggak ada nulis, nggak ada bayar, nggak ada ini itu. Yang penting punya niat untuk bersepeda, selesai. Ya. Berarti Om, ada waktu aku pertama kali gabung sama Bike to Work di tahun 2014-an itu Om. Pertama kali gabung di 2011 ya. Itu website ada akun apa segala macam. Berarti sekarang itu udah nggak ada lagi karena kita terbuka untuk umum lagi. Ya, website waktu itu sebenarnya kita bangun sedemikian rupa dan sayang sekali down. Nah, ini baru kita mulai, tapi website yang sekarang sifatnya hanya informasi saja, tidak seperti dulu. Karena kita akan lebih banyak melalui Instagram saja dan Twitter. Ya, karena berarti kan itu artinya kita membuka diri untuk tidak menginventarisir member lagi. Jadi bunyinya bukan member lagi, tapi iya. Kita tidak mensyaratkan keanggotaan. Jadi siapapun boleh menjadi penggiat. Jangan takut. Nah, kalau sudah menjadi penggiat, ya terima kasih, syukur mau ikut mengurusi, membantu Kak Mia di Padang. Membantu siapapun, membantu saya. Ya, jadi nggak ada syarat apapun, nggak perlu bayar, nggak perlu ini itu. Karena sesungguhnya ini adalah tralala. Jadi kita ini kan mengajak orang naik sepeda. Jadi ya nggak usah ribet, nggak usah ruwet ngapain sih, gitu. Yang punya anggota adalah teman-teman klub sepeda, komunitas sepeda. Misalnya tadi aku lihat ada Ekosmo Padang. Ekosmo Padang yang punya anggota. Jadi, nah aku bisa minta teman-teman Ekosmo Padang, ayo sama-sama kita ajak masyarakat luas untuk naik sepeda. Nah, itu sama gitu. Jadi teman-teman Ekosmo Padang bisa menjadi salah satu penggiat bike to work Kota Padang. Ya kan? Jadi bukan berarti bike to work Padang membawahi Ekosmo Padang, tidak. Secara struktur organisasi kita tidak akan pernah membawahi dan dibawahi oleh organisasi manapun, karena sekali lagi bahwa kita adalah social movement. Gitu. Jadi masing-masing klub, masing-masing komunitas masih bisa berdiri tegak, gitu kan, dengan caranya masing-masing. Tetapi semua menjadi penggiat bike to work, itu yang kita harapkan. Oh, aku nggak punya klub Om Putut, ya boleh saja, silahkan. Yang penting punya sepeda. Aku nggak punya sepeda Om, ya nggak apa-apa juga menjadi penggiat. Yang penting punya niat. Ya kan? Kalau sudah niat, pasti suatu saat akan punya sepeda. Niat itu paling penting. Punya sepeda kalau nggak punya niat, ya sepedanya akan digantung saja kan, tidak dinaikin. Ya percuma juga. Jadi niat nomor satu. Oke, Om Putut aku menjadi penggiat, tapi belum punya sepeda. Niatnya sudah ada? Sudah. Oke, ayo gabung bike to work. Nah, pasti besok akan mencoba menabung, akan berburu sepeda, dan pasti akan bersepeda. Gitu kan? Jadi niat itu yang utama. Ya. Ini ada juga Federalis Padang. Federalis Padang, Mini Trek Paliko, silakan. Teman-teman ini yang punya anggota kan? Anggota Mini Trek, anggota Federalis Padang, dan lain sebagainya. Nah, menjadi penggiat, menjadi lokomotifnya gerakan bike to work di Kota Padang. Ayo kita keroyok rame-rame. Siapa sih yang nggak suka udaranya bersih? Siapa sih yang nggak suka nggak macet? Siapa sih yang nggak suka kecelakaan turun? Ya pasti kita semua suka. Maka ayo kita dorong sama-sama. Kalau niatnya sudah ibadah, niatnya baik, insya Allah akan berbuah baik. Jadi nggak penting benderanya bike to work, tapi teman-teman ya silahkan aja. Tetapi kadang kan pasti ditanya kamu siapa. Nah silahkan pakai nama bike to work ketika kita advokasi. Gitu.
Karena paling Jadi- penting itu gerakannya Kakak Mia. Iya. Yes, yes. Ah, ah. Jadi teman-teman, Om Putut ini hampir setiap hari dia ke kantor menggunakan sepeda dengan jarak sehari sekali berangkat itu 25 kilo ya Om ya? Hampir 25. Jadi pulang pergi hampir 50. Tadi aku pakai 16-an. Lumayan 1,5 jam sore ini tadi. Jadi kalau kita kan di Padang di sini kan di mana-mana dekat. Jadi 25 kilo itu adalah suatu hal yang wow. Ya. Oh ya, Padang itu kan paling mile-nya kan paling 10-15 kilometer. Jadi sesungguhnya bisa kita jangkau kemana-mana naik sepeda ya kan. Belum sampai keringetan udah sampai tujuan, betul kan? Iya, iya betul. Iya dong. Ayolah. Ya. Tips Nah, ini ada federalis Ranah Minang juga. Ya. Tips back to work yang baru mau mulai. Oke, simple. Yang pertama niat dulu. Ya. Niat dulu, kemudian dicoba di hari libur. Dicoba Oke. di hari libur, loh, buat apa? Buat menentukan waktu. Ya. Nah, waktu santai. Jadi, oke, saya ke kantor atau ke sekolah atau kemana-mana, kurang lebih rutinitas saya ini kalau jarak 10 km, misalnya, aku 45 menit selesai, nyampe. Oke, kantor masuk jam 8, berarti aku harus berangkat jam berapa? Setengah 7, kan begitu. Ya, Jadi ya. 7:15 sudah sampai kantor, kita bisa istirahat, bisa bebenah, bersih-bersih, jam 8 kurang seperempat kita sudah siap kerja. Lalu di kantor nggak ada kamar mandi, Om. Nah, keluhannya kan begitu. Oke. Kan tadi kita udah bilang bahwa jarak tempuh itu kan paling 15-20-an, 10 sampai 15 untuk Kota Padang. Kota-kota kecil yang lainnya di luar Jakarta saya kira juga nggak sampai 20 km. Artinya keringat kita nggak terlalu deras bagaimana kecuali orang-orang tertentu. Maka dari rumah mandi dulu yang bersih. Jadi kita berangkat kerja sudah mandi. Terus bawa apa? Bawa kamois atau kamoisnya kamois itu kalau bahasa masyarakat awam mereknya Kanebo gitulah, banyak merek kan, ada Ken Master, ada Kanebo, ada macam-macam gitu kan. Buat apa? Buat pengganti handuk. Jadi itu yang saya gunakan. Jadi saya sampai kantor, saya ke wastafel, nggak perlu kamar mandi, wastafel, saya mandi setengah badan Kak Mia. Menggunakan apa? Menggunakan Kamois tadi, Kanebo tadi atau Ken Master. Itu kan merek ya, jadi nama produknya kan Kamois. Dilap gitu, mandi setengah badan ya, pakai sabun cair, dilap bersih. Nah itu sebagai pengganti handuk. Syukur kita punya handuk kecil yang buat lap terakhir. Jadi kita nggak perlu jemur handuk basah. Ya kan? Ya. Selesai masukkan lagi ke wadahnya, pakai deodoran. Ya kalau cowok kan lebih praktis ya. Cewek pun juga bisa lakukan hal yang sama di kamar, di toilet gitu kan tertutup. Yang penting ada wastafel. Udah keluar kerja seperti biasa dan itu aku lakukan sudah hampir 15 tahun. Nggak ada masalah. Itu simple. Jadi dan aku kalau misalnya ke Jakarta diundang rapat di mana pernah misalnya meeting di BNI aku harus pakai jas. Aku naik sepeda, tak titipin parkir. Aku cari toilet, aku caranya gitu, jasnya aku taruh di tas penir. Jadi begitu selesai semua, aku pakai jas, masuk ruang meeting, ketemu pejabat-pejabat Bank BNI, ya asik aja. Ya, Yang penting kan aku bawa ini dan kita nampak segar juga habis bersepeda gitu. Nah, semua ada caranya. Kalau kita mau, semua ada caranya. Jadi itu tipsnya. Kemudian sepanjang jalan kita, kenapa tadi saya sarankan hari libur untuk mencoba sambil kita mengamati lalu lintas. Di mana kira-kira kalau hari kerja ini pertigaan perempatan ini ramai atau tidak, misalnya di mana ada pos polisi, kita kan nggak minta ada kecelakaan atau hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita, tapi kadang kita butuh kantor polisi, di mana ada klinik, di mana ada rumah sakit, di mana ada dokter. Mungkin bukan kita yang celaka, mungkin orang lain kecelakaan di dekat situ, kita bisa langsung rujuk ke sana kan, kita mungkin bisa tolong. Nah, bengkel sepeda ada di mana, kita ingat-ingat itu. Jalan rusak ada di mana aja. Kenapa aku lupa jalan rusak sampai dihafalin? Ya kalau Padang jalannya bagus ya. Kalau di tempat aku, nanti boleh lihat di Instagramku ini kan aku ada posting video tadi pagi tuh. Nah, itulah kualitas jalan yang aku lewati setiap hari. Nah itu ada beberapa titik yang lubang. Jadi kalau hujan deras itu jadi genangan, aku nggak tahu mana lubang, mana jalan yang benar. Kalau aku hafal kan enak. Oh berarti aku bisa menghindar supaya tidak kejeblos sepedanya. Nah, itu fungsinya kita menghafalkan lubang-lubang jalan ada di mana, titik-titik ada di mana. Oh,
ada warung enak dan di mana, kira-kira kalau aku capek bisa istirahat di mana gitu. Nah itu tempat-tempat itu kita hafalkan. Ada bengkel, siapa tahu ban bocor, kita lupa nggak bawa alat, bisa bawa ke sana. Tiba-tiba kita merasa sakit, ada klinik gitu kan. Tiba-tiba ada kecelakaan, oh ada dokter, ada klinik gitu. Nah itu caranya begitu menghafal itu. Lalu poin pentingnya adalah ketika sebelum berangkat maka kita harus pastikan sepeda kita layak pakai. Rem, rantai harus dilumasin, ukuran, sepeda segala macam. Kemudian gunakan pakaian yang senyaman mungkin. Ya, kita ini bukan mau balapan. Jadi ya pakaian biasa aja yang senyaman mungkin aja. Seenaknya gitu, nggak harus pakai jersey ini itu. Wah, ribet banget. Pokoknya apa yang kita punyai itu yang kita pakai. Sepeda yang kita punyai itu yang kita pakai. Kita mau bersepeda bukan mau balapan. Sesimpel itu sebenarnya. So, kalau ada anggaran lebih, oke Om, aku lebih nyaman pakai jersey. Ya pakai saja silahkan. Aku nggak punya jersey Om, ya pakai baju yang ada di rumah. Masa nggak punya baju? Aku nggak punya helm Om. Ya sudah kalau nggak punya helm, pakai topi saja atau apa aja. Tapi kalau nggak pakai helm, ya jalannya jangan ngebut, biasa aja. Mas Marno. Nah gitu, jadi helm itu ya kembali kepada kita merasa penting atau tidak gitu. Kalau saya lebih sering pakai helm, tapi ada teman saya juga lebih sering tidak pakai helm. Kayak tadi aku kan berdua, aku pakai helm, temanku enggak. Ya enggak masalah, yang penting kita bisa menjaga diri kita gitu. Seasik mungkin aja. Intinya gini, bersepeda itu jangan dibikin ribet. Asik aja. Jadi Om sepedaku jelek. Memang kalau jelek kenapa? Nggak boleh gitu dinaikin, ya boleh, siapa yang larang? Ya nggak harus sepeda bagus, kecuali kita punya uang gitu kan. Ya kalau punya uang beda cerita, tapi kalau nggak punya uang, hasilnya positif negatif? Negatif. Oh negatif, kalau positif kita swab. Oh negatif, kalau positif langsung masuk rumah sakit swab. Makasih ya Mbak. Sorry ini lagi ngajar Mbak. Oke. Om ada pertanyaan lagi nih Om. Dari Om Clower nih. Bagaimana pendapat Om tentang wacana Gubernur DKI untuk menggunakan jalan tol untuk pesepeda RB, road bike? Ya. Jadi jawabanku simpel. Apa urgensinya saya harus kasih komentar? Apa urgensinya? Saya balikin dulu. Kenapa? Satu, informasi yang saya terima sepotong-sepotong. Yang kedua, saya percaya bahwa antara Pemprov DKI dengan BPJT, ya, Badan Pengelola Jalan Tol, sudah ada komunikasi baik sebelum maupun sesudah keluarnya surat itu. Dan saya kira urgensinya nggak ada kalau saya sebagai Ketua Baikjur misalnya untuk ikut campur pembicaraan itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya nanti kita lihat sama-sama. Toh ini juga baru wacana kan. Jadi namanya wacana ya kenapa harus dikomentarin. Apapun komentar saya akan menjadi salah bagi sebagian pihak. Maka lebih baik saya tidak berkomentar. Karena satu itu wacana. Yang kedua informasi yang saya terima sepotong-sepotong. Tidak ada informasi yang valid yang dikeluarkan oleh si Anu yang langsung saya terima gitu. Oh ini dari staf Pemprov. Ini dari staf BPJT. Loh, nama stafnya lo nggak ada. Nah, jadi sebaiknya Om Clower, ya mohon maaf, saya tidak akan berkomentar terhadap itu. Karena satu, wacana. Dua, informasinya sepotong-sepotong. Ketiga, biarkan dua institusi pemerintah tadi diskusi, ngobrol, sehingga mereka berdua membuat keputusan. Jadi saya percaya ketika mereka sudah diskusi dan segala macam, pasti sudah berhitung aspek resiko, plus minus, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kira-kira tidak sesuai dengan visi misi kita Baikjur, dengan apa yang Baikjur lakukan, baru nanti saya ambil sikap. Nah, jadi kalau sekarang belum ada urgensinya saya mengambil sikap atau berkomentar, nggak ada guna. Nah, ini sudah belasan wartawan, baik TV, media online, radio, semua, banyak banget media nasional. Jawaban saya sama, mohon maaf saya tidak berkomentar. Bukan tidak mau, tetapi saya takut kalau komentar saya keliru. Karena itu tadi, tidak ada urgensinya saya berkomentar atau berpendapat. Karena tiga hal tadi, baru wacana. Yang ketiga adalah biarkan
kedua institusi itu diskusi yang kita tidak tahu pembicaraannya. Yang ketiga, poin penting saya adalah saya tidak tahu sama sekali informasi yang jelas dan detail. Semuanya sepotong-sepotong. Kan lebih baik begitu ya, daripada menebak-nebak nanti malah salah. Oke, lanjut. Oke, tadi ada dari Ekosmo bilang selamat atas diresmikannya Rumah Sepeda Indonesia. Nah, jadi teman-teman kalau ke Jakarta, kita Bike to Work itu punya Rumah Sepeda Indonesia yang bisa disinggahi menjadi rumah kita semua. Ya kan ya Om ya? Ya, silakan. Kalau tidak punya tempat nginap, ya barangkali 1-2 hari silakan menginap di sana. Ya, tentu semuanya kan ada aturan-aturan karena kita bertempat tinggal di lingkungan penduduk. Jadi kita harus ikuti lingkungan setempat juga. Tapi asik lah pokoknya karena lingkungan juga sangat mendukung kita, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bahkan sampai Bapak Wali Kota. Jadi jangan khawatir. Silakan kalau pas ke Jakarta silakan mampir, nggak ada rumah singgah silakan nginep di sana juga sangat terbuka. Gitu. Monggo kawan-kawan. Terbuka untuk siapapun, untuk klub manapun, komunitas apapun, yang penting kita bikin asik. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih Om. Tips konsistensi Om saat bike to work. Aku kadang pakai sepeda, kadang motoran katanya. Ayo Om. Ya, satu niat kan tadi saya sudah bilang niat bahwa kalau saya pribadi ini bukan ngomong apa-apa ya, ini tidak bermaksud menggurui, tetapi ini supaya saya tetap konsisten dan alhamdulillah konsisten, lebih sering saya naik sepeda ketimbang mobil saya. Jadi kalau hitungan kilometer, barangkali kilometer mobil saya untuk ke kantor ya, itu jauh lebih sedikit ketimbang sepeda saya, akumulasi kilometernya. Nah, jadi kalau saya nggak keluar kota itu mobil saya biasanya kilometernya deket sekali, sehingga saya ganti oli itu hanya 3-4 bulan sekali gitu kan. Nah, kok bisa konsisten? Ya, satu, niat tadi. Yang kedua adalah saya selalu memposisikan kegiatan saya bersepeda itu muaranya adalah ibadah. Mohon izin, ini bukan bermaksud riak atau bagaimana. Ini kan untuk inspirasi saja, supaya kita konsisten. Loh, kok kenapa ibadah? Oke, begini, sederhana sekali. Agama saya mengajarkan bahwa, tapi agama apapun saya kira sama ya, tapi agama saya mengajarkan bahwa mencari nafkah itu ibadah. Apalagi yang orang yang berkeluarga seperti saya. Bujangan pun juga, jomblo pun juga ibadah kan, karena menghidupi diri sendiri kan, menghidupi orang tua barangkali juga, kan gitu. Nah, karena saya juga punya anak istri, apalagi kepala rumah tangga, itu adalah sebuah kewajiban untuk mencari nafkah dan buat saya adalah sebuah ibadah. Nah, untuk mencapai tempat ibadah, saya gunakan ibadah juga. Apa itu? Bersepeda. Loh, kok bisa bersepeda itu menjadi bagian dari ibadah? Lah itu iya, satu, kita tidak menimbulkan polusi udara. Artinya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Betul kan? Iya, iya. Nah, karena kita melakukan kebaikan, nah itu adalah bagian dari ibadah. Kan gitu. Dan yang kedua, sepeda itu potensinya sangat sedikit untuk menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Potensinya jauh lebih kecil ketimbang kendaraan bermotor. Bener kan? 23.000 nyawa sia-sia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas itu kan 99% lebih barangkali penyebabnya kendaraan bermotor. Kemacetan juga demikian. Ya masa iya sepeda bikin macet kan begitu. Untuk transport ya. Nah berarti kita tidak membuat orang lain susah. Kita tidak membuat diri kita susah. Nah itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika saya naik sepeda berarti saya melakukan penghematan. Loh kok penghematan? Itu kan tidak boros. Kalau tidak boros berarti adalah sebuah kebaikan. Aku kalau naik mobil itu 30.000 keluar beli pertama kan. Karena 50 km mobil saya 1,15 berarti kan 9.000 sekian pertama kali 3 liter toh. Nah, berarti kan 30.000. Itu baru ngomong pertama, belum ngomong yang lain-lain. Artinya saya bisa berhemat 30. Artinya ini adalah sebuah kebaikan. Nah, ada kebaikan-kebaikan kecil yang kita bisa lakukan sepanjang perjalanan naik sepeda. Misalnya, ketika ada adik-adik sekolah, ibu-ibu kesulitan menyeberang, kita dengan mudah berhenti dan membantu mereka menyeberang. Ibadah? Betul. Iya. Ketika kita melihat paku kecil, ketika kita melihat, kemarin saya nemu gunting, menganga, itu kalau kena ban motor ya lumayan juga. Kita dengan mudah untuk berhenti dan mengambil paku atau apapun yang mungkin akan mencelakakan orang lain.
itu saya kira agama apapun mengajarkan itu sebuah kebaikan luar biasa, walaupun kecil, tetapi bernilai ibadah. Nah, jadi teman-teman, konsistensi yang saya bangun karena saya membuat diri saya harus melakukan itu, bahwa ini menjadi kebutuhan saya. Jadi bukan apa, jadi kebutuhan, namanya kebutuhan. Jadi rasanya kalau saya nggak bersepeda, saya tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Karena apa? Aku ini orang nggak genah, kalau orang Jawa bilang. Aku bukan ahli agama, aku raiso ngaji, nggak bisa ngajar ngaji, nggak bisa ngaji, sholat juga kacau gitu kan. Jadi, nah bagaimana aku juga pengen masuk surga. Kan begitu. Jadi ya aku berusaha untuk memperbaiki diriku, ya salah satu caranya itu kebaikan-kebaikan kecil itu yang coba saya bangun gitu kan. Nah, kalau orang-orang seperti saya di Indonesia ini makin banyak. Kalau kita bisa mengajak orang lain menjadikan sepeda sebagai alat transport, sehingga kita bersama-sama mengurangi polusi, sama-sama hemat BBM, yang anak cucu kita mungkin nanti nggak kebagian kalau kita nggak hemat, ya kan? Wong anak saya aja sekarang 1 SMP, belum pernah lihat yang namanya minyak tanah. Karena begitu dia gede ngerti, mamanya sudah pakai gas, nggak ada minyak tanah. Dan sekarang dia juga tidak pernah melihat lagi yang namanya apa itu premium. Karena SPBU di tempat kami adanya cuma Pertalite dan Pertamax. Nah, mungkin nanti kalau saya punya cucu, sudah nggak lihat lagi Pertamax karena sudah dihabisin oleh kita semua. Nah, berarti kan kita ini kan tidak apa ya istilahnya tidak peduli dengan masa depan anak-anak kita. Nah, maka ayo kita sama-sama. Nah, kalau kebaikan-kebaikan ini kita tularkan, kok saya yakin ini adalah amal jariah kalau orang Islam bilang gitu kan? Iya. Kita nih. Nah, kan keren. Nah, maka ayo kita jadikan ini amal-amal walaupun kecil, tetapi ini kan amal baik. Nah, insya Allah bisa mengurangi dosa-dosa kita. Ya, kalau saya itu merasa dosa saya banyak banget ya. Tiap hari maksiat kok. Tapi ya aku berusaha mengurangi maksiat-maksiat itu dengan meningkatkan ibadah-ibadah kecil tadi. Nah, itu jadi caranya aku begitu. Ya. Untuk menjaga konsistensi. Mohon maaf, bukan bermaksud ria karena pertanyaannya ke sana. Jadi aku selalu sandarkan bahwa kalau aku bawa mobil berarti gua nggak bisa ngelakuin kebaikan-kebaikan kecil. Itu sih, sesimpel itu aku mikirnya. Yes, yes. Tadi, ya kan? Jadi tadi ada juga teman yang bertanya, Om, ini dong tadi dari Ekosmo ya kalau nggak salah, Om, apa dia bilang tadi? Ini dong. Usahakan ada kamar mandi dan ini di kantor untuk fasilitas, dan itu berarti sebenarnya bukan tugas kita sebagai back to work ya, itu artinya adalah teman-teman di kantor tersebut yang mengusahakan agar ada itu. Gimana Om, pengalaman Om gimana bisa ada fasilitas-fasilitas kayak kamar mandi, locker dan lain sebagainya? Ya. Itu menjadi salah satu bagian kegiatan advokasinya Baik to Work Indonesia. Jadi kami juga bisa menjadikan itu sebagai bagian dari advokasi. Jadi yang kita lakukan kalau misalnya DKI misalnya, ya kita bersama teman-teman yang lain, institusi, entitas yang lain yang concern juga terhadap transportasi, kita mendorong Pemprov DKI untuk mengeluarkan sebuah surat yang ditujukan kepada semua pemilik gedung, semua pengelola gedung untuk menyediakan fasilitas bagi pengguna sepeda. Jadi kalau di Jakarta itu ada Pergub nomor 38 tahun 2012 tentang bangunan hijau. Salah satunya adalah penyediaan parkir sepeda. Nah, itu Perda, Pergub. Nah, peraturan. Nah, nanti Padang misalnya Kakak Mia bisa dorong Pak Wali Kota untuk menerbitkan surat itu. Sama misalnya sekarang aku kan di Banten. Jadi tadi malam saya rapat dengan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Banten. Kita dorong wali kota untuk segera menerbitkan surat tentang fasilitas bagi pengguna sepeda. Nah, nanti target kita September akhir harus keluar surat itu. Nah, kalau Pak Wali sudah mengeluarkan surat perwali lah, atau apapun namanya, maka itu bisa dipakai untuk meminta oleh kita pada gedung-gedung itu. Nah, kalau Jakarta misalnya, karena sudah ada surat edaran dari gubernur tentang fasilitas pengguna sepeda, jadi kalau ada laporan dari kawan-kawan, Om, gedung ini belum ada parkir. Saya tinggal WA ke staf Pemprov. Mohon maaf,
gedung ini mohon diingatkan. Jadi yang mengingatkan mereka. Nah, itu terus kita dorong terus. Nah, itu bagian dari advokasi yang kita lakukan. Tapi berarti teman-teman semua bisa melakukan secara individu ke gedungnya masing-masing. Advokasi. Ya kalau di tempat saya, ya kebetulan aku bisa lakukan, ya aku bisa fasilitasi gitu. Tapi Jadi ini kalau, Om, kalau misalkan misalkan ada yang kerja di mana, tapi kita nih teman-teman yang baik nggak tahu kalau ternyata dia baik to work gitu kan, dan dia pengen kurang jelas. Kurang jelas gimana? Oh, kurang jelas. Ya. Gimana? Aduh, Jadi bentar misalkan kok. Saya bentar, Jadi- aku ganti provider dulu. Ya, oke. Oke, teman-teman. Sambil menunggu Om Putut, jangan lupa nanti di akhir kita ada pertanyaan dan itu bisa dijawab dengan menjawab DM ke Back to Work Padang, B2W_Padang. Dan nanti kita akan kirimkan, siapa yang menang kita akan kirimkan di giveaway, ada dua kaos yang akan kita produksi, makanya nanti akan agak lama dan kita kirimkan ke Bentar, teman-teman. belum stabil. Aku nggak dengar semua suara tadi 5 menit terakhir. Oke. 2 aku menit ulang ya. terakhir. 2 Jadi menit gini. terakhir. Ya. Jadi gini, Back to Work Padang ini kan dia belum terlalu, karena kita baru melakukan movement lagi gitu, jadi belum terlalu besar ya gitu ya. Artinya kita belum mendata di kantor-kantor mana aja sih sebenarnya ada teman-teman yang Back to Work, dan mungkin teman-teman yang Back to Work juga belum pada tahu dan belum bergabung sama kita gitu. Jadi misalkan ada yang nggak kenal gitu, tapi dia mau memfasilitasi, dia mau mengusahakan fasilitas kamar mandi dan lain sebagainya, parkir dan lain sebagainya di dalamnya gitu. Nah itu berarti dia harus gabung dulu, bukan gabung, artinya dia harus ini dulu ya, harus mencari kita, baru kita bisa menolong mereka untuk mengusahakan ke kantor gitu ya Om ya. Kalau dia tidak bisa lakukan sendiri, ya kita harus bantu, gitu. Jadi misalnya di beberapa teman di Jakarta juga pernah saya bantu buatkan surat. Tetapi sebelum saya buat surat, coba kalian ngomong dulu deh ke badan pengelola. Ternyata setelah ngomong disetujui kok, gitu. Jadi tanpa ada surat dari Back to Work, gitu. Ada juga kemarin baru aja laporan, itu teman dari rumah sakit di Bekasi. Saya cuma pandu, caranya begini ya, begini. Jadi ngadep baik-baik kebutuhannya. Ini ada 3-4 orang yang bersepeda. Akhirnya difasilitasi parkiran, gitu. Jadi bisa lakukan secara mandiri, bisa dilakukan secara mandiri, bisa nanti kalau misalnya butuh rekomendasi ya kita buatkan rekomendasinya, begitu. Jadi memang ada yang mudah, ada yang tidak. Jadi kembali kepada ya lingkungannya masing-masing juga sih, gitu. Tetapi kalau misalnya ada perda perwali itu jauh lebih mudah karena kita ada pegangan tangannya, pegangan yang kita bisa bawa. Oh ini sudah ada perwalinya loh, ayo fasilitasin. Lo kan nggak ada yang bersepeda, ya ini kan kayak telur dulu atau ayam dulu kan begitu. Maka teman-teman semua, ayo kita kampanye bersama-sama, ajak terus kebaikan-kebaikan ini, ceritakan terus kebaikan-kebaikan ini sehingga makin banyak orang yang seperti kita. Jadi kalau orang-orang seperti kita ini, saya misalnya dan kawan-kawan Baik to Work yang lain itu, ada atau tidak ada fasilitas kita itu kan masih mau bersepeda. Tetapi kan tidak banyak orang yang seperti kita. Jauh lebih banyak lagi orang yang tidak seperti kita, maksud saya. Kalau kita ya itu tadi, mau ada fasilitas atau tidak, ya kita hajar aja bersepeda. Ada kamar mandi karena kita selalu punya cara. Gitu. Nggak ada kamar mandi, ada masjid di dekat kantor. Ya kita mandi di masjid, beres. Tidak ada parkiran, ya titipin aja di warga dekat kantor, beres. Karena kita selalu punya cara, gitu. Tapi orang lain tidak seperti kita yang selalu punya cara. Nah, maka caranya adalah mendorong pemerintahan kota untuk membangun fasilitas-fasilitas itu. Mumpung Padang belum polusi udaranya seperti Jakarta. Mumpung kemacetannya belum seperti Jakarta. Mumpung kecelakaannya tidak setinggi di daerah-daerah lain gitu. Nah, jadi apa iya kita harus nunggu kerusakan baru bergerak? Kan enggak. Jangan sampai lah rusak dulu baru kita bergerak.
Mari bergerak kawan, sekarang juga. Om, satu lagi nih terakhir. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya itu bisa dijawab nanti ketika kita ada sesi sepeda dan healthy foods for heart. Jadi bisa dijawab. Nanti Om, ada satu lagi pertanyaan karena waktunya 10 menit. Jangan sampai kayak minggu lalu tiba-tiba mati nanti. Iya. Apa namanya? Om ini kan sekarang ketua Bike to Work Indonesia ya. Ya. Sebelum ini ada Om Toto. Apakah sebelumnya itu ada yang lain, Om? Ada. Siapa yang pertama? Ada. Om? Yang pertama namanya Taufik Hidayat. Itu ketua Bike to Work yang pertama, tahun 2005. Oke. Jadi ketika deklarasi 27 Agustus 2005 itu ketuanya adalah Taufik Hidayat namanya. Biasa dipanggil Kiai Oke. Itu Om Taufik. Ya, dulu ikut ke Padang juga kan sama saya waktu survei itu. Oh, Om Taufik. Om Taufik Iya, mana? Iya, itu kan yang waktu survei kan saya, Om Taufik, Devin kan waktu itu kalau nggak salah ingat. Waktu Ya, itu ketuanya Om Taufik. Ketemu. Iya, ya. Selamat Nah, betul. Kemudian tahun 2006 diganti oleh Om Toto. Kalau nggak salah Desember 2005 atau Januari 2006, aku lupa. Nah, lalu Om Toto Sugito itu ketua hariannya ada Om Ozi juga sempat menjadi ketua harian, tapi ketua umum Om Toto. Lalu ada sempat juga ketua satu itu Om Rivo Pamuji itu di tahun 2007 sampai 2012 seingat saya. Ada Om Afan juga sebagai ketua bidang 2. Nah, lalu Om Toto ke saya itu November 2016. Jadi November besok saya sudah 4 tahun, jadi sudah waktunya diganti oleh yang lain. Setiap 4 tahun ya, Om ya? Nggak mesti. Tapi nggak mesti. Tapi ini nampaknya juga belum ada yang mau ganti, jadi nggak tahu deh apakah saya terus atau enggak. 10 tahun, saya, Om Putut 10 tahun. Enggak lah. Ya jangan dong, aku kan pengen touring. Oke, ini masih ada waktu, Om. Ini ada pertanyaan sebentar. Asupan yang baik kita konsumsi sebelum bike to work itu apa sih, Om? Mungkin nggak panjang-panjang, Om. Ya tergantung jarak tempuhnya kita. Kalau di bawah 10 km mah ya nggak terlalu inilah. Saya aja sekarang 24 km. Kalau buat saya air putih yang banyak cukup. Ya nutrisi itu kan dalam keseharian sebenarnya. Jadi kalau hanya sekedar bertransportasi ya tidak perlu nutrisi yang bagaimana, tetapi nutrisi keseharian kita harus kita perhatikan. Ya kalau saya sehari-hari memang saya wajibkan diri saya itu buah apapun jenis buahnya. Saya bukan tipikal orang yang tidak mau makan ini, tidak mau makan. Semua saya makan selama itu agama saya mengizinkan. Udah itu aja. Terus buah-buahan itu wajib buat saya. Madu itu ya kadang-kadang. Tetapi buah saya setiap hari saya makan buah, apapun buahnya. Kalau hari ini tadi kebetulan saya banyak makan jambu air. Kemarin saya banyak makan pisang. Lalu sebelumnya apel. Ini tadi saya lihat istri saya beli alpukat. Nggak tahu makannya kapan. Nah, jadi buah, nutrisi. Jadi kalau nutrisi kan kalau transportasi aja, ya nutrisi sehari-hari aja cukup. Yang penting nutrisi Anda sehari-hari sesuai dengan energi yang kita keluarkan. Saya bukan ahli gizi, tetapi saya selalu melihat diri saya. Kalau energi yang saya keluarkan besok itu bakalan tinggi, maka H-1 saya penuhi. Jadi misalnya hari Minggu nih biasanya suka ada tuh teman-teman, ayo agak jauhan dikit dong. Wah agak jauhan ini bahaya, ini bisa 100-150 kilo nih. Nutrisinya H-1 saya biasanya saya penuhin dengan pisang, buah, sayur, segala macam saya banyakin. Minuman air putih saya banyakin sehingga besoknya saya tidak terkapar. Gitu. Karena saya tipikal orang yang mudah sakit sebenarnya dari kecil. Maka saya harus jaga nutrisi saya dengan baik gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu pusing terhadap ini itu. Udah santai aja teralala wae. Yang penting makanan Anda 4 sehat 5 sempurna cukup. Ojo posing-posing, sepedaan itu gampang, jangan dibikin susah. Iya. Oke, Om, ini sebelum kita tutup, jadi aku simpulkan ya, berarti Bike to Work itu pertama dideklarasikan itu 27 Agustus 2005 dan kami adalah social movement. Begitulah
Kalau sejarah mungkin bisa lihat di websitenya Bike to Work Indonesia, Ya, ya. sejarahnya, dan ketuanya sudah pernah 3 kali, Om Taufik Hidayat, Om Toto Sugito, dan terakhir adalah Om Putut ya dari November 2016. Sekarang saya Habis ini Kakak Mia juga boleh jadi ketua Bike to Work Indonesia walaupun di Padang. Yang penting mau terbang bolak-balik Padang Jakarta buat meeting. Jadi teman-teman kita akan kasih giveaway, tolong di DM jawabannya. Itu ada pertanyaan saya adalah ada berapa ketua Bike to Work Indonesia yang sudah ada sekarang ini, disebutkan namanya satu persatu dan di DM ke Bike to Work Padang, akunnya B2W_Padang ya. Siapa pemenangnya kita pilih dan akan mendapatkan 1 buah kaos dan 1 buah bike tag. Kita kirim untuk buat. Gitu. Keren. Ya. Yang belum puas boleh DM saya di akun yang ini. Ya, boleh. Akun ya. Kita terbuka buat diskusi, buat apapun, teralala aja. Prinsipnya kawan-kawan, bersepeda untuk mobilitas, bersepeda untuk transportasi itu jangan dibikin sulit. Sesimpel mungkin, karena bersepeda itu adalah hal yang sangat sederhana, jadi jangan dibikin ribet. Yes. Oke. Berarti gitu ini tadi maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, tapi nanti kita akan ada sesi kalau masih ada hubungannya dengan kesehatan. Kita minggu depan ada topiknya adalah sepeda dan kewanitaan. Jadi siapa wanita-wanita yang punya pertanyaan seputar kewanitaan, apakah bersepeda itu bisa merobek selaput darah? Kemarin tuh ada yang mana? Besok minggu depan hari Kamis jam 8 bisa gabung lagi bersama kita dan akan menjawab narasumbernya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan insya Allah dengan waktu 1 jam yang terbatas. Sorry menguap, ngantuk. Ya, jadi ini adalah apa namanya program rutinnya Bike to Work Padang, Om. Jadi wah keren. Ya, ini jadi bagian dari, ini yang bisa dinamakan juga bagian dari program edukasi sekaligus kampanye, ya kan? Bagus, sip, suka. Jadi nanti mungkin juga teman-teman klub komunitas yang ada di Padang boleh ngisi juga. Mengenalkan misalnya Federasi Padang itu apa sih, kegiatannya apa, bla bla bla, misalnya Minion tadi dan lain sebagainya. Jadi ternyata aku suka mini, berarti bisa ikut sepeda mini. Oh, aku suka federal, aku bisa ikut federal. Oh, ada sepeda lipat, ada Ecosmo. Oh, aku punya Ecosmo, ternyata ada klubnya ya. Caranya gimana? Coba kita angkat sama-sama, asik. Ya. Itu ada temanya nanti, kita ada macam-macam, ada tentang kesehatan, tentang tentang safety riding, tentang sepedanya, tentang komunitas dan mungkin juga tentang kewanitaan, maksudnya wanita-wanita yang memang di dunia sepeda gitu, kayak Srikandi zaman dulu nanti akan kita four wheel bike lainnya akan kita datengin juga untuk mengetahui sampai mana perjuangannya. Jadi kita di sini akan banyak sesi-sesinya, Om. Terakhir dari saya untuk teman-teman pengguna sepeda sebagai alat transportasi atau mobilitas. 1, niatkan selalu ketika kita bersepeda di jalan raya adalah jangan sampai membuat diri kita celaka, jangan sampai membuat orang lain pengguna jalan raya yang lain juga menjadi celaka. Maka caranya adalah patuhi aturan lalu lintas. Cara yang kedua adalah selalu hormati dan hargai pengguna jalan raya yang lain. Yang ketiga, karena kita di masa pandemi, maka yakinkan bahwa diri kita, bahwa kita tidak akan menularkan COVID dan kita tidak akan ketularan COVID. Maka caranya adalah patuhi protokol kesehatan kita sebaik mungkin. Jadi, mari sama-sama kita ciptakan jalan raya yang aman,